Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Haji Surul Fuad LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Hos, Pak Mizan, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sama yang saya hormati juga narasumber kita yang kedua, Pak Mus Makmur. Pembicara ketiga kita, Ibu Sunarti. Selamat datang, Bu Sunarti. Nah, untuk itu kita mulai saja dialog budaya kita. Nah, yang pertama mungkin dari sebelah kanan dulu, Bu Sunarti. Bu Sri Sunarti. Bu Sri Sunarti, bagaimana nih Ibu terkait dengan Ibu sebagai budayawan ya. Tadi ini saya sebelum acara ngobrol dengan Bu Sunarti, ini beliau sudah cukup sepuh ya, tapi masih energik ya, masih energik. Rahasianya apa? Rahasianya karena dia bilang karena memang saya seorang budayawan. Jadi budayawan ini hatinya katanya selalu riang, selalu senang. Betul Bu? Nah, makanya ini dari menekuni budaya. Nah, apa nih Bu kira-kira dari Bu Sunarti agar para generasi muda atau kita sebagai bangsa Indonesia bisa mempertahankan atau bangga dengan budaya kita sendiri daripada budaya-budaya yang sekarang mungkin banyak masuk ke Indonesia. Mungkin Bu Sunarti. Terima kasih Mas. Kalau kami ingin generasi muda ini ikut berpartisipasi untuk mendalami atau melatih diri. Kami sebagai orang yang dituakan siap untuk memimpinnya, karena kami juga di Kecamatan Blakamba itu sudah berlalang buana untuk melatih anak-anak, terutama tari dan kuda lumping ini. Alhamdulillah di Gerinting ini masih eksis dalam ini. Malah sudah sampai di Taman Mini pernah, iya Taman Mini, dan sampai di Merepojo itu pernah, sudah melalang buana, alhamdulillah. Tapi ya itu generasinya berganti-ganti, karena yang sudah tua, kadang kalau yang sudah menginjak dewasa, ini mereka itu ya mencari nafkah sendiri-sendiri. Jadi kita itu membina ini dari SD loh, SD dan SMP yang kita bina, dan yang membina adalah beliau Pak Mus Makmur. Kita hanya membantunya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Sunarti. Jadi memang sampai hari ini, sampai beliau usia 71 mungkin tadi ya. Iya, masih semangat ya, masih semangat untuk bagaimana generasi muda paham betul akar budayanya dan mencintai budaya itu sendiri. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Mus Makmur ya, tadi selaku praktisi ya, pelaku budaya, kira-kira apa kendalanya atau suka dukanya nih Pak ya, di tengah mungkin di tengah gempuran zaman ya yang serba baru ini, mungkin bagaimana nih tanggapan ya dari masyarakat sekitar ketika ada penampilan atau misalkan kendala-kendala apa sih ya untuk mempertahankan kesenian ya, apalagi yang ditekuni oleh Pak Mus ini kuda lumping Pak tadi ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Fuad yang sangat kami hormati, dan kepada tamu undangan yang kami hormati pula, untuk mempertahankan kebudayaan tradisi Indonesia, terutama Jawa Tengah, yaitu kita sebagai orang tua di sini, di Gerinting khususnya, merasa sangat prihatin sekali Mas. Karena seni tradisi Jawa
itu sebagian besar hampir punah. Jadi saya merasa prihatin, saya kemudian seperjuangan dengan Ibu Hajah Sunarti itu membentuk kelompok karena merasa khawatir kalau ini hilang itu seperti apa. Sedangkan cita-cita saya berdua dengan Ibu Sri Sunarti SPD itu dari dulu kerjasama di SD memang Mas. Ya, saya sama-sama sekarang sudah pensiun. Ya, kita merasa prihatin mulai dari tahun 2003. Kita membentuk kelompok seni yang kita beri nama Turangga Jaya. Maksud saya berdua itu nguri-uri budaya karena sangat prihatin melihat anak muda sekarang yang hanya memandang sebelah mata. Kebudayaan asli Indonesia makin terpuruk, makin hampir ditinggalkan. Terima kasih Pak Mus. Nanti kita akan gali lebih jauh lagi nanti ya. Sambil berjalan acara. Nah berikutnya mungkin ini dari para seniman ini sepertinya memang tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa berjalan sendiri untuk bagaimana tadi ada tugas mempertahankan sekaligus mengembangkan ya. Ini butuh stakeholder ya untuk mendukung para pelaku seni ini untuk tetap eksis. Nah, dalam hal ini adalah pemerintah itu sendiri ya, pemerintah yang punya kebijakan, yang punya power, harapannya bisa untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap para seniman. Nah, alhamdulillah kita di sini sudah hadir juga nih Ustadz Fuad, Pak Fuad ya. Ini beliau dari Komisi A fraksi PKS. Nah, bagaimana nih Pak Fuad ya dari pandangan anggota legislatif untuk mendukung budaya kita ini tetap eksis Pak dari sisi dukungan pemerintah seperti itu. Ya, terima kasih Mas Moderator, Mas Mizan, dan juga kami sampaikan terima kasih atas kerawannya Pak Musmakmur SPD dan Bu Hajah Sri Sunarti SPD yang berkenan hadir dalam agenda dialog kebangsaan nguri-nguri budaya Pak. Matur nuwun atas kerawannya dan kehadirannya. Kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah tentu memiliki pandangan yang sama Pak dengan para pekerja seni dan juga para budayawan yang ada di Jawa Tengah ini, di mana ada satu perasaan ya, ada satu pengamatan kok budaya-budaya ataupun kesenian tradisional yang asli ya berasal dari Indonesia dan Jawa Tengah ini kok kelihatannya semakin kurang peminat begitu. Nah, ini merupakan satu keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu saya Sururul Fuad, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi A, sangat-sangat mendukung ya, dan juga ingin memiliki perhatian yang penuh, tentu bersama-sama dengan para pekerja seni yang lain, bersama dengan para budayawan-budayawan yang ada, ini menghidupkan kembali, meramaikan kembali begitu, agar budaya-budaya ataupun kesenian tradisional kita ini jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai ditinggalkan oleh generasi kita berikutnya, begitu. Nah, mungkin ini bagian dukungan yang nyata, Pak ya. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar retorika saja, artinya kita menyatakan dukungan bagaimana kita agar bisa menghidupkan dan nguri-nguri budaya kita, tetapi hari ini adalah bagian nyata. Kita ingin bersama-sama dengan para budayawan dan para pekerja seni yang lain untuk melakukan penjagaan, pemeliharaan dan juga sekaligus meregenerasikan ya kepada anak-anak muda kita yang tentu dengan adanya tadi misalnya persaingan-persaingan budaya-budaya yang berasal
bukan dari kita begitu ya. Ini harapannya ke depan bisa menjadi penerus kita bersama begitu. Nah, apalagi misalnya kita selama 2 tahun ini Pak ya, selama 2 tahun ini kita dirundung ya pandemi begitu, sehingga banyak kelompok-kelompok seni yang tentu saja terhalang, bahkan mungkin banyak juga yang terhenti karena memang aktivitasnya dibatasi, tidak manggung lagi, bahkan kemarin kita melihat di televisi saja ada yang perkakasnya itu ya Pak, alat-alat keseniannya itu sampai dijual begitu. Itu kan sangat memprihatinkan kita bersama begitu, karena sebuah kondisi pandemi yang seperti ini. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur ya Pak ya. Kemarin Pak Presiden itu sempat memberikan pengumuman, menyampaikan pengumuman bahwa diperkenankan untuk tidak memakai masker di tempat yang terbuka. Nah, mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada sinyal kepada kita semuanya, warga masyarakat Indonesia, bahwa keadaan kita saat ini insya Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun yang kemarin. Sehingga dengan adanya new normal yang sesungguhnya, maka kemudian kita berharap kelompok-kelompok seni ataupun juga para pekerja seni ini bisa melakukan aktivitasnya kembali. Ya, kami sangat bangga, ya, kita sangat bangga. Banyak suatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tidak bisa diselesaikan dengan nasihat gitu ya. Ada yang seperti itu Pak, tapi bisa diselesaikan dengan seni. Jadi ada satu problematika masyarakat, ada satu permasalahan yang ada di tengah masyarakat, itu tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa diselesaikan dengan seni. Sehingga banyak sekali kesimpulan-kesimpulan daripada adanya yang namanya seni budaya itu yang kita uri-uri bersama ini, di mana bisa menjadi perekat ya, kesenian tradisional ini menjadi perekat ya, kebersamaan, menjadi perekat hubungan sosial antar masyarakat kita gitu. Secara tidak langsung kan kita kumpul Pak seperti ini ya. Secara tidak langsung kita bisa kumpul seperti ini, juga sekaligus bisa memberikan pendidikan kepada generasi kita tentang seni budaya. Akhirnya mereka jadi tahu, oh ternyata ini Turanggajati luar biasa. Turanggajaya, mohon maaf, Turanggajaya sangat luar biasa, dan masyarakat kita menyaksikan dan juga sekaligus bisa menjadi ajang silaturahmi masyarakat kita, khususnya yang ada di desa Grinting ini. Jadi sekali lagi Mas Mizan selaku moderator sangat tepat ya kalau saat ini kita memulai kembali ya. Sangat tepat sekali pada situasi dan kondisi yang sudah mulai pulih ini, kemudian kita gerakkan kembali ya kelompok-kelompok seni ini untuk tampil di hadapan masyarakat, di hadapan kita semuanya, agar tidak lupa gitu ya, agar tidak lupa dengan khasanah ataupun kekayaan intelektual kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan dimiliki oleh masyarakat khususnya di Desa Grinting ini. Saya kira itu Mas Mizan. Sekali lagi kami sebagai anggota DPRD tentu saja sangat-sangat mendukung dan berusaha untuk bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk para pekerja seni agar tetap eksis dan tetap bisa memberikan pendidikan, kesenian dan kebudayaan yang terus berkelanjutan untuk masyarakat kita. Nah, berikutnya mungkin ke Pak Mus ya. Tadi yang singgung oleh Pak Fuad, selama pandemi kemarin memang saya juga mendengar banyak sekali para pelaku seni ya, karena kalau pertunjukan seni itu identik dengan mengumpulkan massa ya. Jadi ada penonton yang banyak di situ ya, ada kemeriahan di situ, sehingga ketika kemarin ada pandemi ya dan kebijakan PPKM oleh pemerintah yang membatasi kita untuk berkumpul, maka para pelaku seni ini istilahnya dirumahkan Bu ya. Sehingga tadi ada yang parahnya adalah sampai menjual alat keseniannya untuk bertahan hidup. Nah, ini mungkin bisa sedikit flashback mungkin Pak Mus. Nah, ini kelompok
seni Bapak Turangga Jaya ini kemarin dalam menghadapi pandemi ini agar terus eksis seperti apa Pak? Mengalami juga apa yang dialami oleh seniman yang lain atau seperti apa? Iya, Mau iya. ngomongin Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kedua kalinya untuk menanggulangi keadaan yang demikian parah 3 tahun yang lalu, 3 tahun berturut-turut. Untuk anggota saya, alhamdulillah tidak sampai terjadi hal-hal yang sangat memprihatinkan. Hanya saja saya bekerja sama dengan, karena saya juga berkecimpung di desa Mas. Jadi saya juga selain ya mengajar seni, dan kita juga aktif dalam pendidikan luar sekolah, yaitu di PKBM Kamulian Desa Gerinting. Maka dari itu saya mengajak para Karang Taruna yang bergabung dalam PKBM kita, dalam kejar paket B, C, A, itu saya ajak untuk berlatih. Kemudian saya singgung kalau ada rapat di desa, rapat BPD, anggota BPD, kemudian saya rangkul agar anggota BPD juga bisa aktif dalam kesenian. Jadi saya rangkul 2 macam komponen, yaitu BPD dan Karang Taruna. Alhamdulillah, jadi sanggar kita tidak pernah kosong walaupun layu, tetapi tetap ada. Dan untuk mengajak anggota-anggota kita agar tetap eksis, kita tetap mengadakan latihan setiap 1 minggu sekali Mas. Jadi supaya tidak kelihatan jenuh nganggur di rumah. Maka dari itu, daripada alatnya nanti kropos dan sebagainya, akhirnya saya gunakan setiap 1 minggu sekali latihan untuk mempertahankan kesenian kita. Dan alhamdulillah bisa semuanya aktif ini. Jadi yang ini walaupun tidak manggung di luar Mas, tidak manggung di luar, tapi tetap belajar di rumah, tetap ada di rumah walaupun tidak sampai mengumpulkan massa. Jadi hanya 1 anggota saja di sanggar kita tetap hidup, jadi kelihatan tetap hidup begitu ya. Oh, baik, terima kasih Pak Mus. Jadi alhamdulillah ini kelompok Turangga Jaya bisa melalui Pak ya, bisa melalui masa-masa alhamdulillah kritis kemarin dengan baik ya. Tadi apa namanya, kuncinya adalah konsistensi Pak ya, konsistensi. Dan ini kayaknya memang pelaku seni sejati ini ya. Jadi apapun kondisinya, meskipun nggak manggung, kita tetap ngumpul untuk latihan seperti itu Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Dan agar tidak bubar Mas, agar tidak bubar. Betul sekali. Dan ini juga ini strategi yang cukup bagus sepertinya ini ya, meski untuk hiburan juga ya, agar kelompoknya tetap eksis meskipun tidak ada undangan dari luar, tapi Pak Mus menyiasatinya dengan selalu berkumpul untuk latihan bersama seperti itu. Nah lalu ini Pak Fuad nih, kira-kira di tengah peluang yang semakin baik ini Pak, ya, kondisi yang semakin membaik, semakin mendukung, kira-kira mungkin ada peluang-peluang apa nih Pak? Ada peluang-peluang apa yang mungkin nanti bisa selepas acara ini yang bisa di follow up ya, bisa ditindaklanjuti bagi para pelaku seni ini Pak, ya, agar tetap tadi kembali beraktivitas keseniannya, terus dari para seniman ini memulai aktivitas sehingga tadi proses menyebarkan kesenian ini kepada masyarakat juga terus berjalan seperti itu. Kira-kira ada peluang-peluang apa nih tadi yang bisa diakses oleh para seniman ini? Monggo Pak. Ya, salah satunya adalah pada hari ini ya, kegiatan dialog kebudayaan atau dialog budaya ini disiarkan melalui radio Suaka FM dan juga Kompas TV secara tunda begitu ya. Ini menurut saya cukup bagus, artinya tidak hanya dinikmati oleh orang yang hadir pada kesempatan kali ini saja, tetapi siaran-siaran seperti ini baik secara live maupun tunda ini nantinya bisa dinikmati. Nantinya bisa dinikmati oleh mereka yang berada di luaran sana, baik itu di Jawa Tengah ataupun mungkin juga di luar Jawa Tengah, bahkan dunia Pak, gitu ya. Jadi inilah kelebihan
yang ada yang bisa kita lakukan pada saat ini begitu. Nah, tentunya kami terus akan melakukan, atau pemerintah dalam hal ini terus akan melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan para pelaku seni, para budayawan, agar sinergi ini tetap terus berjalan antara pemerintah dengan para pekerja seni ini, gitu. Tadi saya cukup menggelitik juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hajah Sunarti, bahwa ternyata selama ini juga berpikir ada semacam kreativitas-kreativitas yang terus dilakukan ya Bu ya. Jadi mungkin tarinya itu tidak hanya itu saja gitu ya. Kalau itu saja kan mungkin juga masyarakat akan cenderung bosan begitu. Tapi ternyata tadi Ibu Hajah Sunarti luar biasa sekali. Beliau mengatakan ada tari-tari baru, ada kreativitas-kreativitas yang baru yang itu kemudian menjadi masyarakat itu semakin tersegarkan. Jadi kalau kemudian tadi salah satu tujuannya adalah agar generasi-generasi muda yang akan datang itu tidak meninggalkan kesenian tradisional ini, dengan cara seperti itu mereka akan lebih tertarik gitu. Lebih tertarik, luar biasa gitu. Karena kan misalnya yang sekarang ini mungkin akan, mohon maaf misalnya mengatakan kok itu lagi misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi dengan adanya kreativitas yang baru, kemudian tarian yang baru ataupun kesenian yang sedikit dimodifikasi, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para generasi muda ini untuk lebih minat lagi dengan memelihara ataupun menguri-uri dari budaya lokal ataupun budaya tradisional kita ini, begitu. Ini ke Bu Hajah Sunarti ini, kira-kira apa harapannya? Harapan Bu Sunarti ya selaku budayawan ya. Apa harapan dari Bu Sunarti selaku budayawan mungkin kepada generasi muda, kepada orang-orang Indonesia, baik kepada pemerintah, apa nih harapan dari Bu Sunarti? Terima kasih. Harapan saya, Mas, ini kami ingin membuat karakter-karakter pada generasi-generasi muda yang sekarang ini sudah, ya katakan saja amburadul ya, karena terposisi oleh budaya-budaya asing. Lah dengan adanya generasi muda kita tarik ke Jawa, karena di Jawa ini Solah Bowo ini itu akan membuat tingkah laku anak-anak itu akan membuat tingkah laku yang bagus, ya sopan. Kan di budaya Jawa kan terkenal dengan kesopanannya Pak. Ya, baik itu tutur katanya, solah bawalnya itu kan menggambarkan itu ada di Jawa, ada di tradisi sini. Untuk itu kita ingin untuk mengembalikan karakteristik para generasi muda supaya tidak terlanjur terbawa arus globalisasi. Terima kasih. Dan tadi Ibu kalau mungkin ada dari orang tua yang ingin mengajak anaknya untuk belajar seni, bisa langsung ke Bu Sunarti gitu ya? Bisa langsung. Ya? Kami juga di desa saya itu membuat sanggar, Mas. Oh gitu ya. Namanya Sanggar Leli. Sanggar Leli. Iya. Nah, jadi bagi ibu-ibu ya yang ingin anaknya tadi belajar seni tari ya, seni suara ya, khususnya seni suara tadi campur sari Bu ya. Ini bisa langsung ke Mocopat, gurit juga ya. bisa. Masya Allah. Dulu saya waktu sekolah ini ada guru bahasa Jawa, kalau nyanyi macopat enak sekali Bu ya. Enak sekali. Dan saya ketika menirukan itu memang susah ya, harus latihan seperti itu ya. Jadi harapan nanti bisa latihan di tempat sanggarnya Bu Sunarti seperti itu. Insya Allah. Baik. Mungkin dilanjut Pak Musmakmur, kira-kira apa Pak harapannya selaku apalagi praktisi kesenian? Ya, terima kasih. Sebelum kita melakukan harapan-harapan kita, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Brebes
karena saya selaku pelaku seni yang sudah bergabung dengan Forum Budaya Nusantara di Jakarta pada waktu itu tahun 2019. 2019. Saya itu telah bergabung dalam Forum Budaya Nusantara, tergabung dalam 36 provinsi di Indonesia. Pada waktu ini, sekarang ini, mungkin hari ini sedang ada pertunjukan dalam Forum Budaya Nusantara itu, dan saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Brebes karena saya yang telah dinobatkan di Jakarta sampai detik ini saya belum bisa bergabung. Saya masih absen, kemarin ditelepon dari Madiun, mungkin sekarang ada di Madiun Mas. Kemarin Purworejo, Madiun, kemudian Purwodadi sudah menampilkan. Untuk Kabupaten Brebes saya dipanggil 3 kali, Mas, saya sudah dipanggil 3 kali, saya absen dulu, saya tidak. Oh ini Brebes bagaimana? Saya absen dulu Mas. Karena nun sewu, fasilitas kita sangat jauh tertinggal oleh dengan kabupaten-kabupaten yang lain Mas. Kalau Purworejo, Purwodadi, kemudian Madiun itu sangat hebat sekali. Saya pernah ke sana, semuanya alat itu serba ada dan serba memenuhi syarat. Kalau kita hanya punya ini seperangkat gamelan, kemudian gamelan yang sudah begitu mungkin tidak layak pakai. Jadi saya daripada malu di luar, akhirnya saya absen. Maka dari itu dengan adanya Bapak Haji Fuad di sini, saya barangkali ada suatu komponen yang bisa memfasilitasi kita agar nanti tahun ke depan kita bisa bergabung sepenuhnya dengan Forum Budaya Nusantara. Nah, terakhir mungkin ke Pak Fuad, bagaimana closing statement mungkin Pak Fuad terkait dengan acara kita pada hari ini, dukungan, sekali lagi dukungan kepada para seniman dan budayawan ini, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Musmakmur, sebenarnya undangan untuk acara tampil ini sudah banyak, tapi beliau mengurungkan atau membatalkan undangannya karena terkait dengan terkendala alat-alat seperti itu. Monggo. Ya, terima kasih. Terakhir mungkin closing statement saya dalam acara dialog budaya ini, sepakat kita tadi memiliki satu harapan bahwa dengan adanya penampilan-penampilan seperti ini dan memperkenalkan lebih masif lagi kepada masyarakat kita agar kita tidak lupa dengan kesenian tradisional yang asli. Itu adalah merupakan hasil karya para seniman-seniman kita begitu. Dan tadi seperti judul tema kita kali ini berkaitan dengan budi pekerti, ya, melalui seni, melalui budaya yang ada ini, harapannya bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi memang di situ ada nilai-nilai ataupun norma-norma begitu ya, yang ingin disampaikan melalui kesenian itu, yang ingin disampaikan melalui seni tradisional itu, agar kita memiliki budi pekerti yang baik. Mungkin maksudnya tari topeng, tapi ini nanti panjang lagi ceritanya. Mungkin Pak Makmur akan menjelaskan nanti di kesempatan yang lain. Itu sebetulnya mungkin maksudnya adalah untuk mengingatkan kepada kita manusia, ya, terkait dengan wajah-wajah kita. Karena orang itu kan bisa dilihat dari wajah. Orang nangis itu bisa dilihat dari wajahnya. Orang sedih bisa dilihat dari wajahnya. Sehingga ekspresinya itu semuanya, orang marah juga dilihat dari wajahnya. Sehingga dengan mungkin filosofi daripada tari topeng itu mengingatkan, dengan adanya tari topeng itu, ingat loh manusia itu dengan wajah-wajah kalian gitu ya. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja tadi cukup menarik karena kebetulan kami ini juga dalam waktu yang sama di sepekan ini kita sedang menjalankan reses. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Musmakmur ini mudah-mudahan itu bagian daripada usulan ataupun masukan kami kepada anggota DPRD yang saat ini juga sedang menjalankan kegiatan resesnya begitu Pak. Karena itu nanti
kita terus jalankan komunikasi dan kita bersinergi terus untuk bisa terus mengembangkan kesenian tradisional kita. Apalagi disampaikan tadi terkait dengan peralatan ya Pak ya. Ini kan tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator, kita tidak bisa sendirian, tapi kita memang harus berkolaborasi dan bekerja sama bersinergi dengan pihak-pihak lain, terutama tentunya dengan pemerintah itu sendiri. Saya kira itu Pak Mizan selaku moderator. Terima kasih kami sampaikan Pak Mus dan Bu Hajah Sri Sunarti yang sudah membersamai kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Bu Haji Sri Sunarti Bu Hajah Sri Sunarti yang sudah berkenan hadir meskipun di usia senjanya masih semangat Bu ya. Ini terlihat dari auranya Bu nih. Tadi masih melantunkan macapan dengan bagus seperti itu. Pak Musmakmur juga ini terus semangat Pak mengawal sanggarnya ya. Dan Pak Fuad juga ini terus bersemangat untuk berkolaborasi dengan para budayawan dan seniman ini. Terakhir saya selaku moderator mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak, terutama dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah mendukung acara ini. Ya, semoga ke depan bisa ada lagi forum-forum seperti ini agar tadi apa yang diharapkan oleh para seniman dan budayawan bisa terakomodir seperti itu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada di lain kesempatan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.